Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para Bapak dan Ibu di acara musyawarah masyarakat desa Stase Keperawatan Keluarga dan Komunitas Program Studi Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Jember Angkatan 31. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan juga hidayahnya kita dapat bersama berkumpul pada malam hari ini walaupun tadi sempat cuaca hujan ya Bu. Yang terhormat, yang pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Budi Satrio selaku Lurah Jemberlor. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Hadi selaku Babinsa Kelurahan Jemberlor. Kemudian yang terhormat pula kepada Bapak Yakub selaku kasih PMKS nih Jemberlor beserta perangkat lainnya. Kemudian Pak Abdullah selaku Kak Kampung nih. Kemudian yang saya hormati pula kepada ibu-ibu kader wilayah RW 2 dan yang saya hormati kepada warga dan juga tokoh masyarakat yang telah hadir pada malam hari ini dan juga para pemuda Karang Taruna nih dari RT 4. Kemudian di sini saya perkenalkan terlebih dahulu ya, perkenalkan saya Gita Maharani Diansyah selaku pembawa acara yang akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan-sambutan, yang ketiga ada perkenalan dari mahasiswa Profesi Nurse Keperawatan Angkatan 31, yang keempat ada pemaparan materi, dan yang kelima adalah sesi diskusi, dan yang keenam ada sesi penutup. Nah baik, untuk memasuki acara yang pertama yaitu acara pembukaan, marilah kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang kedua yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu dari Saudara Izzatunisa selaku perwakilan mahasiswa Stase Keperawatan Komunitas Keluarga. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Budi Satrio selaku Lurah Jemberlor. Yang terhormat Bapak Abdul Hadi selaku Babinsa Kelurahan Jemberlor. Dan yang terhormat Bapak Bayu selaku Babin Kamtibmas. Dan yang kami hormati Bapak RW 2 dan Pak RT yang sudah hadir pada acara kami pada malam hari ini. Yang saya hormati pula Nurse Elok selaku pembimbing klinik kami dan Nurse Hani selaku pembimbing akademik yang saat ini berhalangan hadir di acara musyawarah karena kepentingan lain. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir pada acara pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Izzatunisa selaku perwakilan mahasiswa keperawatan Universitas Jember ingin menyampaikan terima kasih kepada Nurse Elok selaku pembimbing akademik, pembimbing klinik kami dan juga Nurse Hani selaku pembimbing akademik kami yang telah memberi arahan, masukan dan juga serta kesabaran dalam membimbing kami. Dan juga terima kasih kepada pihak kelurahan yang telah menerima kami dengan baik dan memberikan fasilitas kepada kami. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak RW dan juga Bapak RT lingkungan Krewangan Atas yang telah menerima, membantu dan juga mendukung pelaksanaan praktek stase komunitas keluarga ini. Kami juga mohon maaf apabila kami melakukan kesalahan
yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Sekali lagi mohon arahan, dukungan dan juga kesabaran dari Bapak Ibu dalam mendidik kami ke depannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Iza. Untuk sambutan yang berikutnya adalah sambutan dari Bapak Lurah selaku Lurah Jimberlor. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungan Krewangan Atas, khususnya di RW 02, Bapak Ketua RW yang saya hormati, Bapak Ketua RT, Bapak Babinsa, Bapak Kasih PKS, perwakilan dari Pojampat PKK Jemberlor dan kader Posyandu dan adik-adik mahasiswa Fakultas Keperawatan yang lagi mengambil program NES Angkatan 31 di lingkungan Krewangan Atas. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menghadiri undangan adik-adik, terutama pada Bapak Ibu di lingkungan terkait dengan program profesi adik-adik. Keberhasilan daripada program NES ini tergantung daripada Bapak Ibu sekalian yang ada di lingkungan ini. Harapan kami di kelurahan bahwa rumusan-rumusan permasalahan yang ada di lingkungan ini menjadi kesimpulan, menjadi solusi, dan menjadi obat ya buat untuk lingkungan yang lain. Contoh nanti pada lingkungan-lingkungan yang setipe masyarakatnya, lingkungannya, topografinya, kemungkinan permasalahannya sama, sehingga harapan kami di kelurahan nantinya bagaimana ilmu adik-adik ini bisa betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Panjenengan harus cermat betul, kaji sedalam-dalamnya bahwa ilmu panjenengan bisa secara realistis diimplementasikan. Itu harapan kami di bulan. Terus kemudian apapun nanti hasil kesimpulannya, rumusannya untuk 5 minggu ke depan adik-adik ini, tolong kami juga diberi tembusan di kelurahan. Panjenengan kami menggali data nih, ya, penggalian data terhadap para tokoh masyarakat, para ibu-ibu terkait dengan kesehatan masyarakatnya, kesehatan lingkungannya. Kalau dirumuskan, tolong nanti di kelurahan juga diberi tembusan supaya 5 minggu ke depan juga teman-teman kelurahan dan teman-teman PKK khususnya Pojampat dan kader Posyandu juga ikut mendampingi panjenengan semua ya. Kira-kira itu. Yang kedua, ucapan terima kasih kami kepada Bapak RW, kepada Bapak RT, para tokoh masyarakat. Mohon dukungannya supaya adik-adik ini juga nantinya mengambil program ini bisa lancar dan sukses. Harapan kami selalu kurang lebihnya itu dulu sambutan saya. Selebihnya nanti kita bisa diskusikan ya, semua permasalahan dan merumuskan ke depan bagaimana. Kira-kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya kepada Bapak Lurah. Baik, mungkin sekarang memasuki acara inti. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh presentator yang akan disampaikan oleh Saudari Puspaning Pramudita Haryono. Kepada Saudari Puspa, saya persilakan.
Anjay. Coba maskernya dibuka supaya lebih familiar. Nah, ya Pak. Dengan Bapak Ibu. Cih, dari sana kayaknya. Iya. Dari sini, dari sini. Baik, terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Di sini saya perwakilan dari teman-teman untuk menyampaikan dari materi musyawarah masyarakat desa yang pertama, di mana pada musyawarah masyarakat desa yang pertama ini berisikan terkait perkenalan mahasiswa, pengertian dan tujuan MMD 1, serta rencana kegiatan minggu pertama hingga minggu ke-7 dari mahasiswa keperawatan UNED ini selama di desa di kelurahan Jemberlawan. Itu bukan kecamatan, itu bukan apa kecamatan juga. Sih Pak, kemarin hari saya ada desi di mana ya? Sayang. Baik, sebelum dimulai terkait pemaparan materi, di mana kami akan memperkenalkan diri terkait kami masing-masing dengan nama dan asal. Untuk teman-teman dipersilakan untuk Ayo aku. Ayo aku. Langsung pada posisinya aja. Satu-satu. Perkenalkan, saya Geta Maharani Rubiansyah, biasa dipanggil Geta. Saya mahasiswa asal Jember. Rumahnya? Di Jember, di Kecamatan Nembusari. Perkenalkan, nama saya Nabila Alfionita. Saya asal Banyuwangi. Purwoharjo, Bapak. Perkenalkan, nama saya Lisa Citra Wildani. Saya asalnya dari Sampang. Selamat malam, perkenalkan saya Azam Mendarum dari Magetan. Perkenalkan, nama saya Siska Safira. Asal saya dari Lumajang. Tetangga. Perkenalkan, nama saya Reni Leslie. Saya dari Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Afifah Nadratul Umar. Saya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Iza Tunisa, biasa dipanggil Iza. Saya asal Madiun. Baik, perkenalkan, nama saya Puspaning Pramudita Haryono. Biasa kalau di kampus dipanggil Puspa, tapi kalau di rumah dipanggil Dita. Asal saya dari Jombang.
Jombang Mojokerto. Desanya Desa Mojokerto. Koordinatornya Untuk koordinatornya Azhar Mintarum, biasanya dipanggil Azhar. Baik, akan dimulai pemaparan materinya, di mana saya akan menjelaskan terkait pengertian dari MMD atau Musyawarah Masyarakat Desa. Di mana pengertiannya itu MMD ini adalah salah satu program pemerintahan yang dapat dilaksanakan dengan kerjasama antara lembaga kesehatan dengan pemerintahan di lingkup kecil, yaitu di desa, dan di mana pelaksanaannya itu bisa melibatkan kader atau staf-staf di pemerintahan desa dan juga di lembaga kesehatan, baik itu perawat, dokter ataupun bidan. Di mana MMD ini dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di desa. Lalu MMD sendiri itu terdiri dari 3, yaitu MMD pertama, kedua, dan ketiga. Di mana saat ini itu dilaksanakan MMD pertama. MMD pertama ini tahap awal dalam strategi pendekatan kepada masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Lalu tujuan umum dari MMD ini itu untuk membina hubungan saling percaya dengan masyarakat RW 2 lingkungan Kreongan atas. Di mana tujuan khususnya itu untuk melakukan perkenalan kepada pihak yang telah hadir dalam kegiatan MMD pertama, membina hubungan saling percaya antar mahasiswa dengan pihak yang telah hadir dalam kegiatan MMD pertama pada malam hari ini. Yaitu yang ketiga, menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan pembinaan masyarakat desa. Dan yang keempat itu untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di wilayah binaan, resiko dan tentang kesehatan dengan cara mendiskusikan dengan pihak yang telah bergabung dalam kegiatan MMD pertama. Lalu yang terakhir yaitu memperoleh hasil dari kegiatan MMD pertama dan menentukan topik binaan yang akan diselenggarakan bersama-sama dengan masyarakat. Lalu di MMD pertama ini memiliki manfaat bagi komunitas, baik juga bagi kesehatan. Untuk komunitas memiliki manfaat yaitu masyarakat mampu menjaga kesehatan secara mandiri dan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada masyarakat sehingga keperawatan dalam masyarakat ini dapat meningkat. Begitupun manfaat bagi kesehatan, di mana diharapkan dapat memberikan informasi mengenai masyarakat berdasarkan masalah kesehatan dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja bagi tenaga kesehatan khususnya di tempat wilayah binaan, yaitu di lingkungan Kreongan atas. Lalu selanjutnya yaitu rancangan kegiatan selama 7 minggu, di mana kami di sini selama 7 minggu dan sekarang sudah berjalan 2 minggu, sehingga tersisa 5 minggu. Untuk MMD pertama yaitu minggu pertama, di mana saat ini yaitu perkenalan dengan wilayah, tokoh masyarakat, kader dan pihak terkait serta mengidentifikasi permasalahan umum. Yang kedua yaitu capaian tugas komunitas dan keluarga, di mana untuk tugas komunitas itu kita memiliki satu kelompok mengelola satu wilayah yaitu RW 2 lingkungan Kreongan atas. Untuk tugas individu itu untuk satu mahasiswa dari kami sendiri mengelola 3 keluarga. Yang 3 keluarga ini berdasarkan dengan agregat, yaitu ada agregat bayi, ada anak-anak prasekolah, balita, batita, remaja, dewasa awal, dewasa tengah dan juga lansia. Untuk MMD 2 yaitu minggu kedua, yang pertama yaitu pertemuan antara mahasiswa dengan kepala desa, ketua RW, para kader, aparat pemerintahan desa, Babinsa dan Babin Kaptibnas serta tokoh masyarakat terkait. Untuk kegiatan yang kedua yaitu kegiatan dilakukan untuk memaparkan dan mendiskusikan data hasil pengkajian, merumuskan masalah, memprioritaskan masalah, dan mendiskusikan rencana tindakan untuk mengatasi masalah di masyarakat ataupun di komunitas.
Yang terakhir yaitu MMD ketiga, yaitu dilaksanakan di minggu ke-6. Yaitu kegiatannya ada dua. Yang pertama, pemaparan kegiatan yang telah dilaksanakan atau dilakukan dari minggu pertama hingga minggu ke-5. Dan kegiatan kedua yaitu mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama 7 minggu. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi, yang dimana sesi diskusi ini akan dilaksanakan di akhir kegiatan karena saat ini akan dilakukan MMD kedua. Saya serahkan. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Saudari Dita. Baik, untuk acara berikutnya yaitu pemaparan hasil pendataan, penyampaian masalah kesehatan dan juga rencana kegiatan oleh presentator yang akan disampaikan oleh Saudara Azhar Mintarum. Kepada Saudara Azhar kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang MMD kedua, yaitu mengenai hasil pengkajian dan penetapan program dari pelaksanaan selama 5 minggu ke depan. Untuk data inti komunitas sendiri, Kelurahan Jemberlong merupakan awalnya sebagai desa bernama Desa Kreongan yang digunakan sejak pemerintah Belanda pada tahun 1744. Berdasarkan pasal 1 huruf A Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1979, perubahan nama merupakan bentuk dari peningkatan status yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat perkotaan. Hal ini sesuai dengan letak desanya. Selanjutnya yaitu mengenai demografi. Untuk hasil pengkajiannya, untuk Jemberlong sendiri jumlah penduduknya ada 19.897 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 8.574 jiwa atau 50%,7 dan perempuannya sebanyak 9.469 jiwa. Sedangkan di RW 2 sendiri jumlah laki-lakinya ada 375 dan perempuannya ada 385 jiwa. Untuk batas wilayahnya sendiri, untuk wilayah Jemberlong sendiri ini merupakan 3 wilayah jangkauan dari Puskesmas Patrang, yaitu ada Kelurahan Jemberlong, Kelurahan Gebang, dan Kelurahan Patrang. Di mana di Jemberlong sendiri itu denahnya ada di yang warna kuning. Sedangkan untuk suku dari masyarakat Jemberlong sendiri itu terdiri dari suku Jawa dan Madura. Untuk nilai dan keyakinannya sendiri, dari masyarakat Jemberlong ini sendiri terdiri dari mayoritas beragama Muslim, di mana untuk tempat ibadahnya ada masjid, musola, dan ada pura. Untuk jarak antar musola dan masjidnya berdekatan dengan rumah warga. Untuk lingkungannya, Kelurahan Jemberlong ini terdiri dari area padat penduduk, dikelilingi area persawahan, terdapat sungai di RT 4 dan RW RT 1. Untuk kualitas udaranya indeksnya bagus, terus rentangnya sedang. Untuk tumbuh-tumbuhan yang berada di Kelurahan Jemberlong sangat beragam dan mengelilingi di area ini. Untuk pelayanan kesehatannya, warga sekitar memanfaatkan adanya posyandu dan posbindu PTM. Untuk posyandunya sendiri dilaksanakan selama 1 bulan sekali. Untuk posbindunya sendiri dilaksanakan 6 bulan sekali. Untuk ekonominya, kondisi ekonomi di RW 2 sendiri rata-rata berada di tingkat prasejahtera, di mana pekerjaan di wilayah RW 2 didominasi oleh pekerja petani dan buruh tani. Untuk transportasinya, jalanannya sudah diaspal, terus mayoritas masyarakatnya menggunakan motor dan pelaksanaannya dilakukan secara sukarela untuk poskamlingnya. Terus untuk komunikasinya, masyarakat rata-rata menggunakan bahasa Madura sekitar 60% dan berbahasa Jawa sebesar 40%. Untuk alat komunikasinya menggunakan alat komunikasi digital. Untuk politik dan pemerintahannya, sistem politik dan pemerintahan dalam pemerintahan
lurah menggunakan sistem pemilu yang diadakan setiap 6 tahun sekali. Sedangkan untuk pemilihan ketua dan RW berdasarkan suara masyarakat setempat. Untuk pendidikannya, masyarakat Kelurahan Jemberlok khususnya di RW 2 mengetahui masalah kesehatan yang disertai penyebab masalahnya dan pengobatannya menggunakan masalah kesehatannya. Masyarakat RW 2 belum pernah mendapatkan pendidikan kesehatan sehingga masih banyak warga yang berperilaku beresiko. Untuk rekreasinya tidak ada area bermain bagi anak-anak, namun terdapat wisata air terjun. Kalau mau ke sana ya jangan juru kunci nih. Untuk persepsinya, dari hasil wawancara dari beberapa warga dan kader, Ketua RT diketahui bahwa penyakit yang sering terjadi di RW 2 itu ada penyakit musiman seperti batuk flu, demam, dan diare, namun tidak ada data pasti terkait penyakit musiman tersebut. Terus untuk data dari perawat di Puskesmas Patrang, kasus yang paling sering terjadi yaitu hipertensi atau darah tinggi, TBC, dan kasus stunting. Terus hasil wawancara dari beberapa warga RW 2 menyatakan bahwa kesehatan merupakan hal yang penting sehingga perlu diperhatikan. Untuk pengkajian berdasarkan agregat, itu yang pertama ada agregat ibu hamil. Untuk berdasarkan hasil pengkajian di RW 2, terdapat 2 ibu hamil dengan usia kehamilan trimester kedua sebanyak 1 jiwa, yaitu usia kehamilannya 6 bulan. Untuk trimester ketiganya sebanyak 1 jiwa dengan usia kehamilan 8 bulan. Untuk ibu menyusuinya, berdasarkan hasil pengkajian dilakukan di RW 2, terdapat 4 ibu menyusui. Di antaranya terdapat ibu menyusui yang bertempat di RT 1, terus mengalami permasalahan kesehatan yaitu pre-eklamsi atau kelahiran dengan hipertensi. Untuk masalah di balitanya, yaitu berdasarkan hasil pengkajian terdapat 4 ibu menyusui. Terdapat 4 ibu menyusui, diantaranya terdapat 1 ibu menyusui yang bertempat tinggal di RT 4. Ibu menyusui ini mengalami permasalahan kesehatan yaitu post preeklamsi. Dengan terjadinya masalah tersebut, bayi dilahirkan secara prematur, yaitu bayi lahir dengan usia kandungan 7,5 bulan. Selain itu terdapat permasalahan pada ASI di mana beberapa ibu menyusui dengan ASInya tidak keluar sehingga menggunakan susu formula. Terus untuk masalah di agregat anak-anak, berdasarkan hasil pengkajian terdapat 45 anak-anak di lingkungan Pembakan. Untuk kondisi gigi anak-anak mayoritas berlubang dan berkaries dan terdapat serumen pada telinganya, serta tidak memiliki kebiasaan cuci tangan. Sedangkan untuk kebiasaan cuci tangan, semua anak-anak di lingkungan Rambakan tidak terbiasa mencuci tangannya. Untuk agregat remaja, berdasarkan hasil pengkajian terdapat 120 remaja di lingkungan Rambaan. Hampir seluruh remaja memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat atau biasanya jajanannya sering beli di pinggir jalan, sehingga untuk kebersihan makanannya kurang terjaga. Terus selain itu juga terdapat beberapa remaja yang melakukan pernikahan dini yang mana memiliki resiko terkait kesehatan reproduksi di usianya. Terus untuk agregat dewasa, mayoritas masyarakat berusia produktif sehingga masyarakat yang bekerja sebagai petani dan wira swasta. Keluhan atau penyakit yang dialami lebih sering terjadi yaitu penyakit musiman, batuk, pilek, demam, dan sebagainya. Hampir keseluruhan dewasa ini mengalami stres karena pikiran di kehidupannya sehari-hari. Selain penyakit tersebut, terdapat 3 orang dewasa yang memiliki TBC.
yang masih dalam pengobatan. Dan mayoritas masyarakat di RW 2 juga mengalami hipertensi atau darah tinggi. Terus agregat lansia, di lingkungan Rambakan terdapat kegiatan posbindu lansia yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, di mana kegiatan posbindu ini terdiri dari cek tekanan darah, cek gula darah. Sebagian besar lansia di lingkungan Rambakan juga mengalami hipertensi dan keluhan nyeri di sendinya. Terus berdasarkan permasalahan di setiap agregat itu, kami mengangkat 2 diagnosa berdasarkan pengetahuan kita, di mana yang pertama itu ada defisit kesehatan komunitas, di mana ini berhubungan dengan sumber daya yang terbatas, sehingga program kesehatan komunitasnya tidak terselenggara dengan baik. Terus hal itu juga karena kurangnya informasi, sehingga masyarakat tidak bisa berperan aktif dalam kegiatannya. Terus diagnosa kedua berdasarkan pengetahuan yang kita miliki itu ada manajemen kesehatan tidak efektif. Ini berhubungan dengan program yang tidak menjamah ke seluruh masyarakat, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam programnya. Hal itu juga disebabkan karena kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat. Untuk prioritas masalah yang kami ambil yaitu terkait defisit komunitas tidak efektif, di mana nanti intervensi atau rencana program yang kita laksanakan itu ada strategi pendidikan kesehatan dengan komunikasi, informasi, dan edukasi. Di mana dari setiap agregat nanti kita mengangkat beberapa program, seperti contohnya di agregat lansia nanti kami akan mengadakan senam hipertensi, terus cek screening kesehatan secara gratis, dan senam diabetes mellitus. Di mana untuk program yang kita akan jalankan selama 5 minggu ke depan itu nanti setiap agregatnya untuk pertama agregat kesehatan ibu dan anak itu nanti kita akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai ASI eksklusif. Terus ada pembuatan MPASI bagi ibu yang sudah mempunyai balita di atas 3 tahun. Terus ada edukasi anemia pada ibu hamil dan pelaksanaan posyandu. Terus untuk agregat balitanya nanti ada edukasi stunting dengan metode ceting seni. Terus ada agregat anak usia sekolah, itu nanti ada permainan ulang tangga edukasi terkait ultrasi. Terus untuk agregat remaja, kita mengangkat program genre. Terus untuk agregat dewasanya, ada pos desa sehat, senam hipertensi, dan untuk peningkatan kesadaran masyarakat terkait TBC dan manajemen stres. Untuk agregat lansianya nanti ada edukasi terkait darah tinggi dan ada senam lansia. Untuk terkait masalah lingkungan, nanti kita akan gotong royong membersihkan desa terkait angka penyakit DBD-nya yang masih tinggi. Sudah seperti itu. Mungkin dari saya cukup, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada saudara Azhar yang telah menyampaikan pemaparan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, adapun acara berikutnya adalah sesi diskusi dan juga penetapan dari rencana kegiatan yang telah kami paparkan. Kepada Bapak dan Ibu dan para hadirin yang telah hadir pada malam hari ini yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun saran ataupun mengklarifikasi data hasil dari pendataan yang sudah kami lakukan, monggo kami persilakan. Mungkin dari penjelasan terkait dengan proker kami yang masih belum jelas, Bapak. Ini siapa? Jadi izin adik-adik Bapak sekalian ya, mungkin mengawali terkait apa yang sudah dipaparkan oleh adik-adik tadi.
meskipun ini dalam sebuah penulisan atau bentuk pertanggungjawaban adik-adik nanti dari kajian ini ya, ada latar belakang. Ini masuk di latar belakang terkait dengan sejarah tadi juga harus diluruskan juga. Di kelurahan ada ya kesejarahan tentang kelurahan. Terus nama Jember Lor itu kelurahan, statusnya kelurahan bukan desa. Bedanya antara desa dengan kelurahan, kalau di sistem politik desa dipilih ya, jadi per 6 tahun itu. Tapi kalau kelurahan, lurahnya ditunjuk, ditugaskan sebagai OPD, organisasi perangkat daerah. Terus kemudian terkait dengan metode pengambilan data, nanti tolong adik-adik lebih betul-betul tidak hanya wawancara, maksud saya pengamatan langsung ya, bukti, ada dokumentasi ya, supaya tepat nanti data adik-adik. Wawancara cukup di kelurahan atau dengan Pak RW cukup, tapi kalau ada adik langsung dengan pengamatan langsung nanti juga itu lebih pas nantinya ya. Kira-kira itu dulu. Terus kemudian terkait dengan apa yang masukan dari Bapak Ibu nanti di masyarakat setempat, itu merupakan catatan pokok, trigger adik-adik untuk terus kemudian melakukan pengamatan. Okay. Informasi awal menurut saya, okay. Kira-kira itu dulu mungkin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Lurah. Mungkin ada Bapak lainnya. Saran juga misalnya cocoknya untuk daerah sini itu kegiatan apa makanya? Ada di depan kali. Lancar itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah, yang terhormat Bapak Binsa, dan para sepuh, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, khususnya RT 4. Saya berterima kasih atas kehadirannya, walaupun suasananya hujan, tapi masih tetap hadir dalam acara kegiatan ini. Baik, secara langsung aja kami sampaikan, dan saya juga memberikan suatu informasi ataupun arahan kepada adik-adik semua. Jadi saya menambah dengan adanya yang dibicarakan, ditutur sama Bapak Lurah tadi, saya hanya menambahkan aja. Jadi kegiatannya hanya sekedar memberikan informasi atau data. Jadi kegiatan apa yang ada pada adik sekalian ada dokumentasi. Kegiatan misalkan untuk melihat tensi, kegiatan untuk di PKK, karena waktunya kan masih 5 minggu. Itu pun nanti sebagai data yang konkret, sehingga Anda betul-betul melaksanakan kegiatan dengan adanya yang ada di lapangan. Ya, kalau hanya sekedar data saya kira bisa aja. Tapi kalau secara langsung Anda bisa menangani langsung dengan dokumentasi dan menanyakan pada orang tersebut, sehingga mereka akhirnya ada komunikasi. Jadi apapun kegiatan yang Anda lakukan harus ada dokumentasi. Itu yang menunjang Anda nantinya betul-betul ada kegiatan. Ya alhamdulillah pada tahun ini kita memang ada hal seperti ini.
sebelumnya nggak ada sama sekali. Akhirnya ditunjuk di RW 02, ya saya senang sekali spot, dan saya memang mengharapkan agar adanya terjun ke lapangan, terutama di RW 2, karena di sini banyak petani, banyak yang lansia, banyak yang segala macam yang menyangkut dalam keperawatan. Nah, sehingga Anda bisa langsung ke masyarakat. Nah, jadi itu untuk yang lainnya saya kira data-data yang lainnya bisa kok diperoleh di kelurahan tempat mengenai data Jember Lor, di mana ceritanya, riwayatnya sudah ada datanya, ya. Jadi harus ada data yang konkret biar apa ya, biar jelas. Jadi biar nantinya sebagai laporan, sebagai menunjukkan bahwa sudah selesai kegiatan ini, biar mereka tahu, oh ya ada bukti nyata. Ya. Jadi hanya itu aja. Untuk selanjutnya monggo silakan langsung terjun. Kita mendukung, semua mendukung, terutama warga juga mendukung dengan ada kegiatan ini. Ya, karena kalau menunggu bulanan mereka mau tanya terlalu lama kan gitu. Tapi kalau harian atau mingguan Anda terjun, apalagi ada warga yang juga ingin tanya keluhannya segala macam, akhirnya dengan adanya gejala stres mereka, dengan adanya Anda, dia akan merasa terobati. Seperti itu. Ya, itu hanya saran saya. Semoga nantinya bekerja dengan baik dan lancar. Demikian saran saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak atas masukannya. Mungkin pada kader PKK, monggo saya persilakan. Kader Posyandu atau emosional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kader Posyandu Pokja 4 kelurahan, PKK kelurahan, di mana Pokja 4 ini tidak jauh bergerak dengan kesehatan atau masalah imunisasi balita, bumil dan sebagainya. Nanti kalau sudah MMD kedua, nanti kita mendatangkan Pokja 1 sampai Pokja 4 biar nanti juga mengenal. Untuk pertama kali tolong direvisi, itu bukan kecamatan Jemberlor tapi kelurahan Jemberlor ya. Itu satu. Duanya, kalau mbak-mbaknya ini mau cari data sama masnya, nanti silakan ke kelurahan Jemberlor menemui Pak Lurah, Pak Sekela atau Pak Kasibang, Pak Yakub. Dengan itu minta biografinya kelurahan Jemberlor. Tapi jangan dibawa pulang, karena apa? Biografi itu berapa kali dipinjam anak mahasiswa tidak kembali, hilang. Sudah, kalau sudah hilang tidak tahu. Jadi nanti mbaknya itu biar persis mengambilnya biografi kelurahan Jember, latar belakangnya apa ya, nanti biar tahu. Belum baca kan, belum pernah baca ya, nah itu nanti ambilnya di sana. Yang ketiganya itu nanti kalau melihat visi dan misinya mbak-mbak ini kan menuju ke kesehatan ya. Nah nanti di sini kalau memang di random sini aja ya sini aja, tapi kalau sampean tuh mau mintanya sekelurahan Jemberlor, randomnya itu nanti mintanya ke puskesmas. Nah kalau di sini tadi ada 4 ya, sekarang tinggal 4 ibu hamil, yang 1 melahirkan, yang kemarin
kan kemarin 5, ya tinggal 4. Terus yang menyusui ya RT 1 ada, sini berapa? 4 tadi. Ya. 2, berarti 3. Terus yang masalah kesehatan ibu lansia, monggo nanti kalau sampean tidak ambil ibu lansianya, bisa ambil balitanya. Nanti sampean bisa menciptakan menu untuk mendukung, yaitu apa tadi? Stunting. Lah itu masalah stunting kan ya, menujunya ke sana. Yang diambil kalau memang stuntingnya monggo untuk hari besarnya, kalau masalah lansianya nanti monggo selesainya itu. Menunya bisa kan cari di, ya untuk stunting bisa dengan, kalau kapan hari mbak-mbak yang campuran itu ya, mana yang dari mahasiswa sini ya, mahasiswa sini itu kemarin menciptakan dawet kelor, ya, dari kelor. Terserah nanti gimana, nanti di kapan ya, nanti di apa, nanti dihitungkan ke ibu-ibu yang mempunyai balita berapa orang. Kalau memang sampai tujuannya ke RT 4 ya monggo, karena RT 4 itu kadang menunya kebetulan yang sini ada 2 yang stunting, Amira dengan Arsila. Karena tidak bisa minum susu, juga tidak bisa makan kue yang berbau susu ya. Ya itu katanya Pak Jampat itu tadi. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan, yang penting tertuju ke sana dulu ya. Silakan nanti FMD kedua baru kita lanjut lagi ya. Ya, kan gitu ya. Ini sampun matur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Mungkin dari Bapak atau Ibu yang lain, monggo. Iya, atau dari mas-mas Karang Taruna, monggo Mas. Tidak makan makanan pemudanya tidak makan makanan sehat, hanya beli mesti udah siap. Nanti kita akan tanam pokok. Belanja tidak, enggak bisa dia. Oke, terima kasih atas saran dan masukannya oleh Bapak Lurah dan juga Bapak dan Ibu lainnya. Untuk itu saya mohon, kami di sini akan melakukan kegiatan. Kami mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu untuk dukungannya, nggih. Nggih. Baik, mungkin kita akan memasuki penghujung acara, di mana di sini sebelum acara saya tutup pada malam hari ini, terakhir, apakah ada Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu kepada kita semua? Sudah cukup? Pak RT, ayo Pak RT nyuci. Pak RT nyuci, Pak RT loro. Ini kegiatan ini hanya difokuskan untuk di RT 4 saja atau mencakup RT 1, 2, 3, 4. Satu RW lah. Ya, satu RW. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Monggo, CO. Soalnya kan masalah nggak hanya di RT 4 saja. Inggih, baik Ibu, mohon izin menjawab Ibu. Mungkin sekaligus juga saya ulangi lagi, mungkin prokernya dari kami belum kurang jelas mungkin ya. Jadi nanti ada permasalahan stunting, kita adakan chatting seni, yaitu cegah stunting sejak dini. Nanti di dalamnya mungkin ada pembuatan MPASI yang sesuai dengan standar dari Menkes juga. Terus juga ada penyuluhan, juga di dalamnya juga ada nanti pengajaran atau edukasi bahwa perhitungan dari stunting ini bisa dilakukan secara online, mandiri di rumah. Jadi nanti
sebelum terjadinya stunting kan kita dapat dilakukan pencegahan nih. Jadi nanti kita insya Allah kita edukasi kepada masyarakat semuanya, baik mau yang remaja maupun bapak-bapak maupun ibu-ibu semuanya insya Allah bisa dilakukan. Itu nanti ada seperti link, jadi nanti kita tinggal input dari data anak tersebut, nanti tertujulah apakah anak ini stunting atau pendek atau tidak ngoten nggih. Nah terus untuk ada broker lainnya juga seperti ada senam nanti insya Allah akan dilakukan oleh teman-teman kami. Nah terus broker-broker yang lainnya mungkin dari Bapak Ibu ini ada usulan gitu yang dapat kita laksanakan secara bersama atau mungkin ada ketidaksetujuan, oh nggak perlu Mbak, nggak perlu diadakan itu, mungkin gitu nggak apa-apa, monggo bisa disampaikan. Terus untuk nanti apakah dilakukan di RT 4 saja atau di semua RT, itu kami kemarin screening yang langsung ke warga memang di RT 4 ya Pak Bu, karena kami arahan dari pihak Puskesmas juga bahwasanya mohon maaf bukan bermaksud bagaimana tapi di RT 4 ini perlu perhatian khusus, termasuk tadi ada kasus stunting ada 2 ya di sini. Oke, nah nanti mungkin apabila dilakukan di semua RT kita juga pertimbangan dulu dari teman-teman apakah ada waktu, tenaga dan lain sebagainya mencukupi atau tidak, mungkin atau nanti difokuskan di ada Bapak Ibu ada usulan dan keluarga-keluarga tertentu ngoten. Monggo mungkin ada Bapak Ibu ada usulan, mas remaja juga boleh, sangat boleh untuk apabila ada usulan. Terima kasih. Adik-adik untuk satu kelompok ini berapa orang? 9 orang ya. Harapan saya ini harapan biar bisa mencakup satu RW, Pak RW. Jadi identifikasinya keseluruhan RW. Bagaimana nanti adik-adik berbagi minimal ada identifikasi satu RW untuk masalah kesehatan. Oke. Kemudian kami bantulah nanti Pojok 4 ini siap selalu ini nanti dengan kadernya ya Mbak Tati ya. Dan Jember misang Mbak. Ya terus komunikasi tertutup ya, komunikasi yang baik dengan masyarakat, jaga adabnya, ilmu ke belakang, ya. Panjenengan pinter tapi kalau enak. Terus gini, mungkin sedikit pertanyaan dari Pak Lurah. Dalam program panjenengan ini untuk penempuh NES ini ya, pembiayaan adik-adik ini mandiri ya, tidak ada intervensi anggaran dari mana-mana, semisal dari kampus atau membuka peluang untuk sponsor pendana. Apa tidak diperkenankan? Ada lomba antar puskesmas itu untuk pesertanya nanti bisa dari kader juga. Oke, berarti korporat atau tujuan akhirnya ada merumuskan permasalahan menjadi sebuah rekomendasi program. Oke, rekomendasi program itu nanti ditujukan kepada di pemerintahan dan di puskesmas, kan begitu ya? Betul. Gitu ya, adik-adik nggak pengen menyelesaikan masalahnya sendiri yang sudah dirumuskan. Gitu. Tapi mungkin nanti menyelesaikan masalahnya yang ada di sini. Terus semisal dari evaluasi di MMD ketiga itu dari pemasarannya berjalan dengan lancar, itu direkomendasikan ke puskesmas sama ke kelurahan. Mungkin program ini bisa dilanjutkan untuk mencegah atau mencegah peningkatan dari kasus yang ada di masyarakat, atau mungkin bisa diterapkan di masyarakat untuk kelanjutannya. Tapi selama program, intervensi program atau rekomendasi program kepada kami atau kepada puskesmas itu dilaksanakan, adik-adik ikut terlibat enggak? Atau adik-adik sudah kembali ke kampus? Terlibat? Untuk pelaksanaannya terlibat. Selama sampai 7 minggu
Oh, hanya 7 minggu. Ketika intervensi atau rekomendasi program kan tidak bisa sesaat. Kita juga ada schedule, ada jadwal, dan ada rencana-rencana di dalam 1 tahun anggaran. Ketika di luar daripada 7 minggu, panjenengan tak panggil mau nggak? Komitmen ini supaya adik-adik sekalian tahu yang panjenengan rekomendasikan kepada kami atau kepada puskesmas itu dilaksanakan atau tidak oleh pemerintah kelurahan atau oleh puskesmas. Jadi nggak ada keinginan sampai sejauh itu. Nah ini komitmen loh ya, artinya pengabdian. Adik-adik ilmunya sekalian adik-adik hanya meriksa tak ilustrasikan atau analogikan sampai calon dokter ya, sampai meriksoi masyarakat tapi gak bisa ngobati. Oh iki loro iki nebus obat ya, ditebus apa enggak obatnya sampai nggak tahu sama pasiennya. Analoginya kayak gitu ya. Ini sebuah komitmen harus kita bangun bersama ya. Pengabdian sampean tidak hanya pada program 7 minggu ini aja maksud saya. Nggih. Itu nggih adik-adik nggih. Demi masyarakat ya. Nggih. Jiwa pengabdiannya harus ditumbuhkan. Nggih. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas saran dan masukannya. Sing Wonogiri ngono. Maaf temen jangan Sing Selatan sing Jember siap panggil. dibaginya Jember. Mungkin ada tambahan lagi atau sudah cukup untuk malam hari ini? Oke, permisi, di sini ada pertanyaan dari kami perwakilan dari mahasiswa. Ini kan dari Ibu tadi bertanya terkait dengan apa? Intervensinya hanya di RT 4 saja atau di 1 RW seperti itu, nggih. Nah, itu kita ingin bertanya terkait dengan pelaksanaannya, Bu. Kan kalau RW, kan kalau 1 RW kan juga membutuhkan suatu titik tempat pelaksanaannya itu di mana. Nah, itu kira-kira di mana, nggih, Bu? Soalnya kan dari apa ya, dari RT 1 sampai RT 4 ini kan juga nggak sedikit gitu ya Bu ya, jaraknya juga jauh-jauh. Mungkin ada saran atau masukan? Sudah orientasi lingkungan 1 RW belum? 1 RW sama 1 lingkungan. Iya, ampun. Itu kan kayak Gang Ramban ini kan juga cukup mencar ya dari RT yang lainnya. Iya, Pak. Mencar sendiri kan maunya mau jadi RW sendiri. Duduknya sudah cukup. Monggo Pak RW. Maksud saya begini, ditugaskan di RW 02 ya, jelas, dan difokuskan pada 4. Oke. Nah, RW 2 ini meliputi 4P. Setiap RT ini ada kader. Nah, maksud saya gini, setiap RT itu, setiap RW ada 4 RT. Jangan Anda fokus pada RT 4. Tapi alangkah baiknya seandainya untuk mengambil data 1 RW, saya kira akan pakai. Nanti Anda kasih tugas, setiap RT itu ada jadwal tersendiri untuk kegiatan program. Nah, di sana Anda berkesempatan untuk terjun di sana. Dengan begitu Anda tahu jelas bahwa RT 1 ada permasalahan sekian.
RT 2 sekian, RT 3 sekian. Itu pun sebagai data Anda bahwa mencakup keseluruhan Anda tadi menyediakan RW 2 dengan jumlah warganya sekian, tapi Anda menentukan hanya RT 4 saja, terus yang lainnya apakah nggak ada masalah? Nah, dibagikan RT 1, RT 2, RT 3, ada yang stunting, ada yang lansia segala macam, itu kan perlu pengecekan. Nah, kalau Anda nanti terjun pada masyarakat di RT 1, 2, 3 waktunya enggak cukup. Tapi kalau Anda terjun pada kegiatan posyandu di sana, pasti masyarakatnya yang datang dan Anda juga memperoleh manfaat. Ya, itu hanya saya sarankan biar lebih lengkap, biar tidak dominan pada RT saja. Jadi satu. Ya. Iya apa enggak itu loh. Iya. Ya, saran Pak RW tadi ada kegiatan posyandu. Ya. Pantau ya. Paham nama. Jadi umumnya itu di RW kan umum. Besarnya dia. Nanti tujuan khususnya sama nanti. Waktunya masih ada. Jadwalnya nanti ya. Minta. Iya, terima kasih Bapak RW. Mungkin teman-teman yang lainnya ada pertanyaan? Baik, kalau begitu karena acaranya sudah selesai, marilah kita sebelum kita mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ada Pak Yainya. Nggih. Monggo kepada Pak Kiai, monggo silakan memimpin doa. Ada Pak Wi. Nah, ini ada. Sekarang coba Yai bilang ke Ustaz. Iya, terima kasih atas doanya Pak Ustadz. Demikianlah rangkaian acara Musyawarah Masyarakat Desa, Fase Keperawatan Komunitas dan Keluarga, Program Studi Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Semoga apa yang sudah kita tetapkan, apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga kegiatan yang sudah kita rencanakan bersama ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk jadwal kegiatannya mungkin nanti kami akan komunikasikan, kami akan diskusikan lagi kepada pihak-pihak terkait untuk keberlangsungan acaranya. Ya, terima kasih kami sampaikan juga kepada para undangan, para hadirin dan juga warga yang telah hadir dalam acara hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada saya sendiri banyak melakukan kesalahan, dari kami mungkin ada kesalahan juga. Saya Geta Marian Nurbiansyah selaku
MC selaku pembawa acara pamit untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, monggo Bapak-bapak, mungkin kita bisa foto bersama malam hari ini dulu ya. Foto dulu. Ada yang belum shoot? Oh enggak.